Novel Raja Tertinggi. Bab 341. Omi membuka pintu dan berkata, cepat. Liona berdiri di sebuah ruangan, dan meskipun dia mengatakan tidak apa-apa, dia berjuang ketika dia benar-benar menghadapinya. Nona, cepatlah, apa yang harus saya lakukan? Shannon Liu bertanya, tidak perlu bagimu untuk melakukan apapun, sama seperti ketika kamu sedang meneliti perawatan. Oh, karena tidak seperti sebelumnya, Omi menyalakan AC kamar, karena ini musim dingin, jadi Liona tidak kedinginan. Omi langsung berjongkok di depan Liona, dan beberapa detik kemudian Omi sedang merekam sesuatu di secarik kertas. Dalam hati Omi berkata, seperti yang diharapkan, saya tidak memikirkan aspek ini sebelumnya, tidak heran saya belum dapat menemukan cara untuk mengobatinya. Dulu ketika Omi merawat Liona, dia hanya melihat ke aspek lain. Sehingga ia selalu merasa informasi tentang aspek mana yang hilang. Kali ini, kejadian tak terduga memberi Omi banyak inspirasi baru untuk merawat Miss. Liona digelitik oleh Omi. Liona berkata, Omi, jika ini terus berlanjut, penyakit dinginku akan menyerang lagi. Omi tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, serangan bukan masalah besar, itu masalah besar jika kamu tidak bisa menyembuhkannya. Omi menuliskan banyak informasi di kertas itu, yang semuanya berkaitan erat dengan penyakit flu Liona. Liona sakit flu, tidak bisa punya anak dan belum tentu haid setahun sekali, jadi dekat sekali. Terkait dengan beberapa aspek dari kondisi Liona, Omi merasa bahwa dia terlalu bodoh, seharusnya dia memikirkannya lebih awal, tetapi itu bukan salahnya, bagaimanapun juga pria normal tidak akan berpikir ke arah itu. 2 jam kemudian, Omi tersenyum dan berkata, Nona. Liona sibuk bertanya, bagaimana? Nona, saya pikir saya sudah 90% yakin untuk menyembuhkan penyakit flu Anda. Apa? Anda tidak hanya 30% sebelumnya? Ya, sekarang aku sudah 90% yakin, bahkan seharusnya aku memikirkan itu lebih awal, aku benar-benar terlalu bodoh, ya. Omi terkekeh, tapi itu tidak terlalu terlambat. Benar-benar hebat. Nona, jangan katakan apa-apa, mari kita mulai perawatannya sekarang, mungkin butuh 1 hari. Bagus. Omi segera memulai pengobatan. Omi fokus mengobati penyakit flu di bawah perut wanita. Omi sekarang tahu bahwa akar penyebab penyakit flu wanita ada di indung telur wanita. Omi dulu menusukkan jarum ke seluruh tubuh, tapi ternyata menjadi sebuah kesalahan. Setengah jam kemudian, Liona tersenyum. Aku merasa hangat di sekujur tubuh, sangat nyaman. Nona, saya telah menemukan penyebab penyakit flu pada indung telur Anda. Itu sebabnya Anda harus menahan diri dari seks dan siklus menstruasi Anda benar-benar tidak teratur. Bahkan, saya harus memikirkannya sebelumnya, itu sangat bodoh. Dari saya untuk memikirkannya hari ini, kata Omi sambil menusukkan jarum. Liona berkata, tapi saya sudah melakukan pemeriksaan seluruh tubuh sebelumnya, dan saya belum dapat memeriksa apapun di tubuh saya. Ini masalah sistem tubuh, gambar medis modern tidak dapat mendeteksinya. Tak lama siang, seluruh tubuh Liona membeku menjadi es, seolah-olah dia sudah mati. Namun Omi tahu bahwa ia telah menemukan pengobatan yang tepat. Ia pernah melihat pamannya mengobati orang yang sakit flu. Pernah ada kasus seperti ini. Dan sejauh ini, manifestasi klinisnya persis sama dengan yang pernah ditangani pamannya, yaitu berarti itu benar. Sore harinya, Omi keluar dan membeli sekarung herbal kembali. Semua ramuan ini didapat dari Menglun. Omi merebus ramuan itu, menuangkannya ke dalam bak mandi, dan kemudian memasukkan Liona, yang dibekukan ke dalam es batu. Masukkan ke dalam bak mandi untuk berendam. Pada titik ini, pengobatan Omi selesai. Langkah selanjutnya adalah menyaksikan jika keajaiban bisa lahir. Ding ding ding. Ponsel Omi berdering, dan pada pandangan pertama, itu dari Menglun. Meng Lao, apakah Anda meminta saya untuk menemukan begitu banyak obat di siang hari untuk mengobati siangnya? Tanya Melen. Rahasiakan untuk saat ini, masih terlalu dini untuk mengatakannya. Oke, Omi, apakah kamu punya waktu sekarang? Omi memikirkannya. Sekarang setelah Liona berendam dalam ramuan dan itu akan memakan waktu lama, Omi memang punya waktu. Ada. Bisakah kamu datang ke rumah sakitku? Ada pasien yang ingin mengganggumu untuk membantuku menyelamatkannya. Pasien apa? Sayangnya, ini darurat medis dan keluarga pasien membuat keributan. Oke, aku akan segera ke sana. Omi sementara meninggalkan distrik Songtai. Sementara Liona berendam dalam larutan obat di kamar mandi. Liona juga dalam keadaan koma. Omi tidak perlu tinggal di samping. Tunggu saja sampai malam berlalu. Omi tiba di rumah sakit untuk membantu menyelamatkan pasien yang awalnya bukan masalah serius, tetapi setelah dokter melakukan kraniotomi padanya, pasien tiba-tiba bangun dengan agak konyol, seolah-olah dia mengalami keterbelakangan mental. Keluarga pasien tidak puas dan memulai kerusuhan, dan Menglun tidak berdaya untuk berbuat apa-apa. Kemudian dia menoleh ke Omi, yang memulihkan kesadaran pasien, dan keluarga pasien berhenti membuat masalah. Bagi Omi, tentu saja, itu adalah ujung kecil dari spektrum. Itu hampir 4 atau 5 jam setelah pekerjaan selesai. Terima kasih, Dokter Omi. Oh, sama-sama, aku akan pergi dulu jika tidak apa-apa. Sudah lewat pukul 6 malam, Omi bergegas kembali ke distrik Songtao. Omi masuk ke kamar mandi. Warna ramuan bak mandi memudar, kulit di tubuh Liona lembut dan putih, dan napasnya rata. Omi mengeluarkan jarum perak dan menancapkannya di atas kepala Liona. Beberapa detik kemudian, Liona terbangun. Nona, selamat, Anda sudah menjadi orang normal. Omi tersenyum. Liona masih agak konyol. Nona, apa yang begitu konyol? Anda benar-benar sembuh. Fakta bahwa Anda baru saja bangun mengatakan itu semua. Kata Omi. Liona menangis dan melemparkan seluruh tubuhnya ke tubuh Omi. Omi tertawa dan memeluknya dengan punggung tangan.
Liona menangis, apakah saya benar-benar sehat? Ini benar-benar baik-baik saja. Omi ingin melepaskan Liona, tapi dia memegang erat-erat dan percuma Omi melepaskannya sendiri. Oh, Liona menangis tidak percaya. Penyakit mematikan yang telah menyiksanya selama bertahun-tahun tiba-tiba menghilang dari tubuhnya. Perasaan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nona, jangan menangis lagi. Apa yang akan menyambut Anda di masa depan akan menjadi hari esok yang tak tertandingi. Mulai sekarang, Anda dapat melakukan semua hal yang dapat dilakukan seorang wanita. Anda dapat jatuh cinta, Anda dapat memiliki anak, Anda bisa berlatih seni bela diri, apa saja. Terima kasih, sungguh terima kasih, Suchen. Teriak Liona sambil memeluk tangan Omi semakin erat. Tidak perlu berterima kasih, kamu sudah sembuh sekarang, dan aku bisa pergi dengan tenang setelah tahun baru. Tiba-tiba, Liona tampak kaget, dia masih dalam keadaan bersemangat, tetapi kalimat Omi yang bisa pergi dengan tenang membangunkannya. 342. Liona tersipu dan menatap Omi. Oh, maaf, aku keluar dulu. Omi keluar dari kamar mandi dengan sangat malu. Omi menepuk kepalanya sendiri dan berkata dalam hatinya, aku tidak percaya aku begitu lepas kendali apa yang harus aku lakukan. Beberapa menit kemudian, Liona keluar dari kamar, setelah berganti pakaian, tetapi wajah Liona masih merah, dan dalam hati, Liona tidak menahan hal memalukan yang baru saja terjadi. Omi berkata, lain kali, itu tidak akan terjadi lagi. Liona tersenyum malu-malu, tidak apa-apa, toh aku tidak rugi apa-apa. Omi tidak ingin membicarakan topik ini lagi. Dia bangkit dan berkata, ayo kembali, ayahmu belum tahu kamu sudah sepenuhnya dirawat. Ya, aku yakin ayahku akan sangat senang jika dia tahu. Liona tersenyum. Setelah kembali, ketika Omi memberitahu Liona bahwa dia benar-benar sembuh dari penyakit flu-nya, Liu Chenming benar-benar menangis karena kegembiraan dan berlutut kepada Omi untuk berterima kasih padanya, tetapi Omi menahannya tepat waktu. Hati Willow Chenming berterima kasih kepada Omi seolah-olah dia adalah orang tua baru. Baiklah, Paman Liu, tidak perlu terlalu bersemangat, hanya saja menurutmu itu penyakit terminal, tapi menurutku itu bukan penyakit terminal, dan hanya masalah waktu sebelum Nona sembuh. Sekarang lebih baik, Nona itu seperti wanita normal, dia bisa melakukan apa saja. Aku sudah lapar seharian, ayo makan. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Willow Chenming segera meminta Wuma untuk memasak lebih banyak makanan dan merayakannya malam ini. Pada saat itu, sebuah berita sedang diputar di TV. Seorang reporter memegang mikrofon untuk mewawancarai Fang Zhengjun. Penatua Fang, sekarang seluruh kota Linjiang telah mendengar cerita tentang Anda ingin mengambil Omi sebagai murid tertutup Anda, apakah ini benar? Tanya reporter itu. Fang Zhengjun tersenyum, anak ini, Omi, memiliki bakat dan pemahaman yang sangat baik. Fang Zhengjun tidak menjawab ya atau tidak, tujuannya adalah dia ingin Omi datang untuk memberi penghormatan kepada tuannya setelah mendengar berita itu dan membawa hadiah. Atas inisiatifnya sendiri, bukan karena dia mengambil inisiatif untuk memintanya, bagaimanapun juga dia adalah Fang Zhengjun. Reporter itu bertanya lagi, jadi, bukan hanya omong kosong yang ingin Anda ambil Omi sebagai murid tertutup Anda. Hehe, Fang Zhengjun hanya tertawa, masih tidak banyak bicara. Setelah melihat TV, Liu Chenming sibuk berkata, benar, Omi, saya belum memberi selamat kepada Anda. Paman Liu, memberi selamat padaku untuk apa? Ini adalah hal yang baik bahwa Fang Zhengjun ingin membawa Anda sebagai murid pintu tertutup. Tidak heran begitu banyak kepala aula dan wakil kepala aula pasukan tidak teratur datang ke rumah kami kemarin malam untuk membantu kami. Jadi itu karena mereka sudah mendapatkan ini. Berita. Fang Zhengjun jelas merupakan eksistensi transenden di kota Linjiang. Tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Omi, selamat, kapan kamu akan memberi penghormatan kepada Tuan Muah? Omi tersenyum, tentu saja itu cibiran. Sampah macam apa Fang Zhengjun, yang masih ingin menjadi Tuan Omi? Omi benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Dia merasa terhina. Dalam kehidupan sebelumnya, seseorang dengan kekuatan Fang Zhengjun tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi murid Omi. Saat itu, Wuma berkata, Tuan Liu, ada beberapa wartawan di luar, mengatakan bahwa mereka ingin mewawancarai Tuanmu datang. Liu Chenming tercengang, datang untuk wawancara di malam hari. Biarkan mereka masuk. Ya. Semenit kemudian, dua reporter memasuki ruang tamu dan menyapa Omi dengan salam hormat ketika mereka melihatnya. Tuanmu datang. Kami adalah reporter dari Linjiang TV. Saya ingin tahu apakah nyaman bagi Anda untuk diwawancarai oleh kami. Khawatir, itu hanya akan memakan waktu beberapa menit. Omi berkata dengan acuh tak acuh. Ya, tanyakan. Reporter segera bersiap untuk wawancara. Tang Sao, sekarang seluruh kota Linjiang telah mendengar bahwa senior Fang Zhengjun ingin membawamu sebagai murid pintu tertutup. Apakah kamu tahu tentang ini? Omi berkata, ya, saya tahu. Lalu bagaimana perasaan Anda ketika mengetahui peristiwa bahagia ini? Apakah Anda pernah bahagia? Omi tersenyum, kenapa aku harus bahagia? Ah, bukankah kamu senang? Fang Zhengjun senior berkata 10 tahun yang lalu bahwa dia ingin menerima murid pintu tertutup, tetapi tidak pernah ada kandidat yang cocok. Saya tidak tahu berapa banyak talenta muda yang ingin memujanya, tetapi dia tidak puas, bukankah kamu senang? Omi mendengus, aku senang dia berambut ayam, anjing tua, mau menerimaku sebagai murid, bukankah menurut kalian itu konyol? Tubuh kedua reporter itu gemetar. Omi sebenarnya mengatakan anjing tua. Mereka berdua bertanya-tanya apakah Omi telah mengatakan hal yang salah. Tang Sao, apa yang baru saja kamu katakan? Aku sedikit tidak yakin apakah aku salah dengar. Omi berkata, anjing tua itu, Fang Zhengjun, juga ingin menjadikanku sebagai murid.
Lucu, aku tidak ingin membuang ini. Tetapi sekarang setelah menjadi sangat besar, aku harus mengatakan sesuatu. Itu, Fang Zhengjun, apakah itu? Kamu juga ingin menjadi tuanku? Apakah kamu yakin kamu layak untuk membawa sepatuku? Baiklah, demi kamu menjadi orang tua, aku tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Jadi jaga dirimu baik-baik. Reporter itu bertanya, Tang Sao, apakah kamu yakin kamu tidak minum sekarang? Fang Zhengjun adalah penduduk abadi kota Linjiang dan satu-satunya senior yang telah mencapai alam gerbang luar. Omi melambaikan tangannya dan berkata, kalian bisa keluar sekarang, aku akan makan malam. Bagus. Kedua reporter itu bergegas pergi dan ketika mereka tiba di luar gerbang, salah satu dari mereka mendengus, Omi ini terlalu sombong. Orang-orang muda tak terhindarkan meningkat dan dengan demikian tidak menyadari langit. Apakah kita akan melaporkannya apa adanya? Mengapa tidak melaporkannya? Senior Fang Zhengjun adalah senior yang sangat saya hormati. Omi masih muda dan sembrono dan tidak tahu batas langit. Saya pasti ingin melaporkannya apa adanya. Liu Chenming bertanya, Omi, kamu baru saja mengatakan itu di depan para wartawan. Apakah itu akan membuat marah senior Fang Zhengjun? Oh, Paman Liu, orang yang kesal bukan Fang Zhengjun, tapi aku. Baiklah, aku kelaparan. Beritahu Wuma untuk menyajikan makanan. Setelah Wuma menyajikan makanan, Omi dan Liu Chenming, ayah dan anak perempuan, mulai makan malam. Makan malam ini mewah, merayakan kesembuhan total penyakit dingin Liona. Omi dan Liu Chenming minum dan minum dengan gembira. Pada pukul 9 malam, Linjiang TV mulai menyiarkan berita malam, dan berita malam adalah semua tentang apa yang terjadi di kota Linjiang hari ini. Pemirsa yang terhormat, berita dari stasiun ini, malam ini, reporter pergi untuk mewawancarai Omi sendiri mengenai keinginan Fang Zhengjun untuk mengambil Omi sebagai murid pintu tertutup. Mari kita lihat bagaimana Omi menanggapi ini. Pada saat ini, di manor besar lainnya, Fang Zhengjun sedang tertawa dan menonton berita. Di TV, gambar rumah Liu Chenming segera muncul, dan reporter sedang mewawancarai Omi. Omi berkata ke mikrofon, aku senang dia berambut ayam anjing tua apa, mau menerimaku sebagai murid bukankah menurut kalian itu konyol? Anjing tua itu, Fang Zhengjun, ingin menganggapku sebagai seruling juga. Konyol. Tiba-tiba, Fang Zhengjun, yang sedang menonton TV, menjadi pucat. Yang ingin dia lihat adalah Omi dengan bersemangat mengatakan bahwa dia akan memberi hormat kepada tuannya besok dan berterima kasih kepada senior Fang Zhengjun karena telah memandangnya atau semacamnya. Keterkejutannya, yang dilihatnya adalah Fang Zhengjun, anjing tua itu. 343. Beberapa anggota keluarga yang duduk di sebelah Fang Zhengjun sangat marah. Ayah, lihat apa maksud Omi. Kakek, Omi memarahi anjing tuamu. Otot-otot di wajah Fang Zhengjun gemetar, dan dia tidak pernah menyangka ini akan menjadi hasilnya. Pada saat ini, di ribuan rumah tangga, siapapun yang menonton berita ini gemetar. Terutama di Hall Master dan Fish Hall Master itu, mereka sangat ngeri melihat Omi benar-benar meremehkan untuk menyembah Fang Zhengjun sebagai tuannya. Paman Liu, bersorak, satu minuman terakhir. Omi, semangat. Omi menghabiskan minumannya ketika teleponnya berdering. Halo, siapa di sana? Sapa Omi dengan bau alkohol. Ini aku, Fang Zhengjun. Pihak lain berkata dengan suara dingin. Omi terkejut, tidak menyangka Fang Zhengjun tiba-tiba memanggilnya, dan tidak tahu dari mana dia mendapatkan nomor telepon. Fang Zhengjun, oh, apa yang kamu inginkan denganku? Tanya Don Omi. Omi, aku melihat semua yang dikatakan reporter itu ketika dia mewawancaraimu di malam hari. Oh, itu bagus, aku harap kamu tidak menjadi sombong di masa depan, atau itu tidak akan mudah untuk dihadapi. Kata Omi. Omi, aku memberimu 1 jam untuk datang ke rumahku dan bersujud kepadaku untuk menebus kesalahan. Jika tidak, kamu tahu konsekuensinya. Alis Omi berkerut, berpikir bahwa Fang Zhengjun telah melihat TV dan meminta maaf kepadanya, tetapi dia tidak berharap untuk datang mengancamnya. Omi tertawa, Fang Zhengjun, saya khawatir saya salah dengar, Anda mengatakannya lagi. Omi, saya membatasi Anda untuk datang ke rumah saya dalam waktu 1 jam untuk bersujud kepada saya dan menebus kesalahan. Jika tidak, Anda tahu konsekuensinya. Omi menggertakkan giginya dan berkata, oke, aku mendengarmu dengan jelas, aku pasti akan berada di rumahmu dalam waktu 1 jam. Ketika Fang Zhengjun melihat betapa kooperatifnya Omi, dia mendengus datang dengan tangan kosong. Jangan bawa buah, aku tidak peduli, ingat, kamu hanya punya 1 jam. Setelah mengatakan itu, Fang Zhengjun menutup telepon. Meletakkan telepon, Liu Chenming sibuk bertanya, apa yang dikatakan Fang Zhengjun? Dia menyuruhku untuk bersujud ke rumahnya untuk menebus kesalahan. Aku tahu ini akan terjadi. Liu Chenming menghela nafas. Omi mendengus, sepertinya sudah waktunya. Omi, apa yang kamu inginkan? Liona terlalu sibuk untuk bertanya apa maksud Don Omi ketika dia mengatakan sudah waktunya. Sudah waktunya untuk mengakhiri semuanya, kata Omi. Apa maksudmu? Baiklah, kamu akan tahu apa artinya ketika aku kembali. Setelah mengatakan itu, Omi meninggalkan villa dan pergi ke rumah Fang Zhengjun. Omi melihat Fang Zhengjun begitu beruban, Omi bersumpah untuk pergi dan mematahkan kakinya dan kemudian mengambil apa yang disebut Dan Long Hole untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, setelah Omi pergi dari sini, dia membutuhkan kekuatan untuk melindungi Liu Chenming dan putrinya, jadi dia mengambil alih Dan Long Hole malam ini dan menjadikannya miliknya. Pada saat ini, di luar rumah besar Fang Zhengjun, ada banyak warga yang menonton kesenangan, serta reporter dan yang lainnya. Alasan mengapa begitu banyak warga berlarian untuk menonton kesenangan adalah karena seseorang telah memposting uraian singkat di jendela Linjiang, mengatakan bahwa Omi secara pribadi akan pergi ke rumah Fang Zhengjun sebelum jam 10 untuk bersujud dan menebus kesalahan.
Oleh karena itu, warga terdekat datang berlarian. Saat ini, semua orang membicarakannya. Omi benar-benar memintanya. Lihat, sekarang Fang Zhengjun marah. Biarkan dia menjadi baik dan datang untuk bersujud dan meminta maaf atas kesalahannya. Omi masih sangat muda dan nekat, ada sedikit prestasi, sombong, menganggap dirinya seperti itu. Di rumah Fang Zhengjun, seorang pria berkata, "Ayah, ada banyak penonton di luar istana, haruskah kita mengusir mereka?" Fang Zhengjun mendengus, apa yang harus diusir? Biarkan semua orang menonton. Ketika Omi datang, saya juga akan membuat Omi bersujud kepada saya di depan semua orang untuk menebus kesalahan. Ayah, terima kasih karena kamu sangat mengagumi anak ini. Kamu bahkan ingin mengambilnya sebagai murid tertutup, tapi aku tidak menyangka anak ini begitu menantang. Jadi, hanya bersujud untuk menebus kesalahan tidak akan berhasil. Fang Zhengjun berkata dengan wajah muram, tentu saja tidak, saya, Fang Zhengjun, adalah kepala Zanlong Hall. Saya telah mendominasi kota Linjiang selama bertahun-tahun, dan posisi saya di kota Linjiang tidak tersentuh. Apa Omi, hari ini? Saya membiarkan dia datang dan bersujud untuk menebus kesalahan, itu hanya salah satunya. Bagaimana dengan bagian kedua? Fang Zhengjun menggertakkan giginya dan berkata, Omi hanya sombong karena dia menerima pemberitahuan dari Akademi Seni Bela Diri dan berpikir bahwa masa depannya cerah, dan tidak peduli untuk memujaku sebagai tuannya. Jadi, bagian kedua dari itu adalah ketika dia pergi ke Akademi Hutan Bela Diri tahun depan, saya akan memiliki 2 murid saya, diam-diam singkirkan dia. Ayah, singkirkan saja Omi di Akademi Seni Bela Diri. Bukankah pembunuhan tidak diperbolehkan di Akademi Seni Bela Diri? Itu tidak diperbolehkan di tempat terbuka, bukankah itu akan datang secara rahasia? Juga Omi rambut berubah apa? Semua orang tahu, kamu Fang Zhengjun, memiliki 2 murid. Sekarang 2 murid berada di Akademi Seni Bela Diri. Dan, salah satu murid tertua masih ahli di alam batin. Seluruh kota Linjiang, orang mana yang tidak menghilangkan ujung kepalanya untuk ingin menjadi murid tertutupmu. Tetapi Omi sebenarnya tidak peduli. Tidakkah dia tahu bahwa menjadi murid tertutupmu berarti kemuliaan masa depan di kota Linjiang? Sungguh junior yang bodoh dan konyol. Fang Zhengjun, sebagai kepala Zanlong Hall, tuan tanah paling kuat di kota Linjiang, kejam dan berpikiran kecil, dan benar-benar berencana agar kedua muridnya diam-diam memusnahkan Omi setelah dia pergi ke Akademi Seni Bela Diri. Sayangnya, Omi bahkan tidak di sini untuk bersujud dan menebus kesalahan, tetapi memiliki tujuan yang lebih besar, untuk sepenuhnya mencabut keluarga Fang Zhengjun dan membuat Zanlong Hall bermarga tang mulai sekarang. Sekitar setengah jam kemudian, seseorang di antara kerumunan penonton di luar Fang Manor berteriak, Omi ada di sini. Semua orang memberi jalan untuknya. Omi berjalan jauh ke dalam Fang Manor, dan banyak penonton mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar. Omi menilai rumah Fang, dan berkata dalam hatinya, Fang Zhengjun ini, benar-benar layak menjadi penguasa kota Linjiang. Sebuah rumah yang dibuat begitu besar dan sangat indah. Lihat Omi, aku ingin mengambilnya sendiri. Hehehe, malam ini, Zanlong Hall akan memiliki master baru. Omi berjalan ke gerbang Manor Fang dan menuju ke villa besar beberapa ratus meter di depan. Saat ini, di depan villa besar, seorang pria berusia 70 tahun duduk di kursi Time Master. Ada 10-20 orang berdiri di sekelilingnya. Mereka semua adalah putra dan cucu Fang Zhengjun. Tatapan semua orang dingin saat mereka melihat Omi berjalan selangkah demi selangkah. Omi berhenti di depan sekelompok orang ini. Orang tua itu mendengus, Omi, kamu benar-benar datang. Dan, seperti yang diduga, kamu tidak membawa apa-apa. Fang Zhengjun berpikir bahwa Omi pasti akan membawa hadiah jika dia datang untuk bersujud dan menebus kesalahan, dan tidak mau. Dia tidak akan benar-benar bertangan kosong, kalau tidak dia akan terlalu tidak tulus, tapi dia tidak menyangka bahwa Omi akan benar-benar bertangan kosong. Omi memandang lelaki tua ini dan bertanya, apakah Anda Fang Zhengjun, pemilik kekuatan terbesar di kota Linjiang, Zanlong Hall, yang telah mendominasi kota Linjiang selama beberapa dekade? Orang tua itu, tatapan Fang Zhengjun dingin. 344. Orang tua, ya, Omi tertawa dingin. Seorang pria parubaya yang berdiri di belakang Fang Zhengjun mendengus, Omi, mengapa kamu tidak berlutut dan bersujud kepada ayahku untuk menebus kesalahan? Don bertanya, apakah menurutmu aku benar-benar di sini untuk menebus kesalahan? Naif. Wajah Fang Zhengjun garang. Dia salah menilai Omi. Awalnya Fang Zhengjun melihat bakat Omi luar biasa, dan menerimanya sebagai muridnya hari ini. Di masa depan, keterampilan seni bela diri Omi akan berkembang, maka dia akan memiliki 3 murid. Ketiga murid akan memasuki Akademi Seni Bela Diri, dan keluarga Fangnya akan terus mendominasi di kota Linjiang. Tapi tiba-tiba, Omi menghancurkan rencana angan-angannya sekaligus. Faktanya, di dalam Fang Zhengjun, sangat menyedihkan untuk tidak menerima Omi sebagai murid, karena Omi jauh lebih berbakat daripada murid tertua dan kedua, dan jika dia memasuki Akademi Seni Bela Diri, dia mungkin mencapai lebih dari murid tertuanya di dunia. Masa depan. Kasihan, Omi, jika kamu berubah pikiran sekarang, belum terlambat. Kata Fang Zhengjun. Ide apa? Jika kamu sekarang bersedia untuk mengambil tes lain denganku sebagai tuanmu, aku, Fang Zhengjun, tidak akan pernah menyakitimu. Aku adalah pria yang menghargai bakat. Sebelum Fang Zhengjun menyelesaikan kalimatnya, Omi meludahkan air ke wajah Fang Zhengjun. Kakek, Omi meludahimu. Ayah, jangan beri dia kesempatan. Orang tidak mau menyembahmu sama sekali. Ayah, hancurkan. Ayah mertua, atas nama orang-orang kota Linjiang, saya meminta Anda meledakkannya. Tiba-tiba, semua keluarga di sekitar Fang Zhengjun meminta untuk meledak. Meledak, hahaha. Omi tertawa meremehkan.
Fang Zhengjun benar-benar kehilangan kesabaran dengan Omi. Omi, kaulah yang tidak menghargai kesempatan. Wajah tua Fang Zhengjun dingin. Meskipun dia menyesal tidak menerima Omi sebagai murid, tetapi orang yang begitu arogan terhadapnya, dia akan menerimanya. Tidak pernah membiarkan pergi. Anjing tua. Omi juga tidak sabar. Omi, berbaringlah untukku. Mengatakan itu, Fang Zhengjun memukul sisi kursi Imperial Master dan sebuah pedang tajam terhunus. Swoosh. Begitu suara Fang Zhengjun jatuh, pedang itu telah mencapai tumit Omi. Benar-benar layak untuk dunia pintu luar. Hanya saja Fang Zhengjun, gerbang luar awal, terlalu rendah di mata Omi. Dihadapkan dengan pedang Fang Zhengjun yang menusuknya, Omi tidak menghindar sama sekali, karena Omi yakin dia bisa menghindari pedangnya ketika jaraknya 0,1 cm darinya. Namun, pedang Fang Zhengjun tidak menembus langsung ke tenggorokan Omi dan berhenti ketika jaraknya 1 cm dari tenggorokan Omi. Pedang Fang Zhengjun menunjuk ke tenggorokan Omi dan berkata, Omi, tahukah Anda bahwa saya memiliki 2 murid? Murid tertua saya adalah sudah di Akademi Seni Bela Diri dan telah mencapai tingkat batin. Omi, Anda baru saja menerima pemberitahuan dari Akademi Bela Diri, dan Anda bertindak seperti Anda yang terbaik di dunia. Apa yang Anda tergila-gila? Anda menjadi sombong di depan saya. Belum lagi saya, 2 murid saya, salah satu dari mereka dapat membunuh Anda dalam hitungan detik. Apa sebenarnya yang Anda tergila-gila di Laofu? Fang Zhengjun terlihat sombong, karena dia memiliki 2 murid yang kuat meskipun putranya tidak kompetitif. Omi memindahkan pedang Fang Zhengjun dan meninggalkan mulutnya. Fang Zhengjun, apakah muridmu kuat atau tidak? Aku tidak tahu dan tidak ingin tahu. Aku datang untuk mencarimu malam ini untuk 2 tujuan. Pertama, untuk menghancurkan kaki Anda. Saya yakin Anda telah melakukan banyak hal buruk selama bertahun-tahun. Mematahkan kaki Anda tidak salah. Kedua, posisi kepala Aula Zangsaurus adalah milik saya mulai sekarang. Aula Zangsaurus bukan lagi keluarga Fang Anda sekarang. Hahaha. Fang Zhengjun tertawa terbahak-bahak. Fang Zhengjun belum selesai tertawa. Tiba-tiba Umi menamparkan wajah Fang Zhengjun, cukup keras untuk memotong tawa Fang Zhengjun. Kamu. Paru-paru Fang Zhengjun hampir meledak. Dia baru saja diludahi oleh wajah Omi, dan sekarang dia ditampar lagi. Omi, aku ingin kau mati. Fang Zhengjun menusukkan pedangnya ke tenggorokan Omi, amarahnya membuatnya tak terkendali untuk membunuh. Namun, pada saat berikutnya, Fang Zhengjun merasa bahwa pedang di tangannya ditangkap oleh sesuatu, tidak bisa bergerak. Matanya melihat itu adalah jari-jari Omi. Kedua jari Omi menjepit pedang Fang Zhengjun. Klak. Detik berikutnya, pedang Fang Zhengjun pecah menjadi beberapa bagian. Kamu. Fang Zhengjun sepertinya sedikit tidak percaya dengan apa yang dilihat matanya. Omi sebenarnya bisa memotong pedangnya. Sebelum Fang Zhengjun bisa bereaksi, tampar. Omi menamparkan lagi, langsung menamparkan Fang Zhengjun ke tanah. Ayah, kakek, ayah mertua. Sekelompok anggota keluarga Fang Zhengjun berteriak panik. Ayah mereka benar-benar dipukuli oleh Omi. Di luar manor, banyak orang juga kaget. Ayah, tangkap pedangnya. Seorang putra melemparkan pedang ke arah Fang Zhengjun. Fang Zhengjun langsung menangkapnya dan membunuh Omi lagi. Kali ini dia mengeluarkan kekuatan penuhnya. Omi, aku akan membunuhmu. Fang Zhengjun berteriak. Tubuh Omi tampak berkedip, dan dia melintas di depan Fang Zhengjun, langsung mengangkat Fang Zhengjun dengan satu tangan. Fang Zhengjun, apakah kamu masih berpikir kamu adalah lawanku? Itu tidak mungkin. Fang Zhengjun berteriak. Tampar. Omi menamparkan lagi. Lepaskan aku. Teriak Fang Zhengjun. Omi benar-benar melepaskannya dan melemparkannya ke tanah. Dengan wajah tua, Fang Zhengjun membalik ke tanah dan menegakkan dirinya, menusukkan pedang ke bawah Omi sambil berteriak, aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkanmu. Dalam sekejap, Omi naik dan menendang paha Fang Zhengjun. Tulang kaki Fang Zhengjun langsung dihancurkan oleh Omi. Omi mendengus, Fang Zhengjun, kamu telah menjadi penguasa kota Linjiang selama bertahun-tahun. Kamu pasti telah menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tidak dapat dinikmati orang biasa, dan kamu pasti telah melakukan banyak hal yang tak terkatakan. Kamu tidak kalah. Apapun dengan menginjak kakimu hari ini. Setelah mengatakan itu, Omi menginjak kaki Fang Zhengjun yang lain lagi. Sejauh ini, kedua kaki Fang Zhengjun dihancurkan oleh Omi. Alasan mengapa mereka dihancurkan adalah karena dia tidak ingin dia pulih melalui operasi. Bang! Kemudian Omi menendang, dan Fang Zhengjun terbang langsung keluar tembok manor, dan banyak warga yang menonton di luar, secara kolektif takut konyol, menatap Fang Zhengjun yang terbang, tidak tahu harus berkata apa. Tepat pada saat ini, Omi berteriak, rekan warga, tolong bantu saya bersaksi bahwa mulai saat ini, keluarga Fang benar-benar ditolak di kota Linjiang. Aula Zanlong akan diambil alih oleh saya. Omi, tolong, semua Hallmaster dan wakil Hallmaster dari Zanlong Hall, pergi ke rumah saya besok pagi untuk menemui saya dan mendiskusikan hal-hal penting. Baiklah, semuanya baik-baik saja, ayo bubar. Namun, semua orang tidak bubar. Anggota keluarga Fang Zhengjun meneteskan air mata. Fang Zhengjun adalah ketergantungan mereka. Ketika dia jatuh, mereka bukan apa-apa. Omi memandangi lusinan anggota keluarga Fang Zhengjun dan tertawa. 345. Semuanya, Fang Zhengjun sudah sekarat. Tidak ada gunanya menangis. Lebih baik menerima kenyataan. Mulai hari ini dan seterusnya, kepala Zanlong Hall adalah aku. Hahaha. Putra Fang Zhengjun menangis. Omi, kamu tidak pantas mendapatkan kematian yang baik. 2 murid ayahku akan membunuhmu. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, aku menyarankan kamu untuk menjadi baik dan meminta maaf kepada ayahku. Omi menamparkan putra Fang Zhengjun itu. Bodoh. Omi memarahi lalu berkata, baiklah, ini sudah larut, saatnya aku kembali.
Baru saat itulah Omi pulang. Omi datang ke sini dengan taksi. Jadi ketika dia kembali, Omi langsung menggunakan kekuatan cahayanya untuk kembali. Di rumah Liu Chenming dan Liona dengan cemas menunggu Omi kembali di ruang tamu. Dan Liu Chenming terus memperbarui posting di forum jendela Linjiang. Segera, video dan gambar Omi yang secara brutal memukuli Fang Zhengjun meledak satu demi satu di jendela Linjiang. Liu Chenming bergidik, kekuatan Omi telah mencapai tingkat yang mengerikan. Liona berkata, saya tidak menyangka bahwa dia akan dapat sepenuhnya mendominasi kota Linjiang. Betapa beruntungnya kita telah merekrut pengawal yang begitu kuat. Saya merasa bahwa dia pastilah dewa keberuntungan saya. Dia mengatakan bahwa dia pasti akan merencanakan untuk kita sebelum dia meninggalkan kita. Dan sekarang dia telah merampok dan Longhol. Sepertinya dia benar-benar akan meninggalkan kita. Liona berkata dengan sedih. Ya, aku tidak menyangka akan secepat ini. Liu Chenming menghela nafas beberapa saat. Liu Xiang berkata, saya tidak tahu bagaimana saya akan hidup tanpa dia di rumah di masa depan. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Liu Chenming tiba-tiba bertanya, Xiang apakah kamu menyukai Omi sekarang? Liona tidak ingin menyembunyikannya lagi, menganggukkan kepalanya dan berkata, ya. Aduh, Xiang kamu tidak pantas mendapatkan seseorang. Lebih baik untuk mengenali kenyataan sebelum kamu menghancurkan dirimu sendiri. Liu Chenming menyarankan, aku tahu aku wanita biasa, bagaimana aku bisa layak untuknya, aku hanya membayangkan fantasi. Kata Liona dengan kesedihan di dalam. Bagus kalau kamu bisa berpikir seperti itu. Di masa depan, ayah akan menemukanmu anak yang luar biasa yang akan mewarisi perusahaanku dan tidak khawatir tentang makanan dan pakaian. Kita akan hidup bahagia selamanya. Pria luar biasa seperti Omi secara alami akan memiliki wanita yang pantas untuknya bersamanya. Sudah cukup dia bisa menjadi pengawalmu sekali dan menyembuhkanmu. Jadi jangan terbawa suasana. Liu Chenming takut putrinya akan bingung. Jadi dia harus mengingatkan Liona bahwa dia bukan dari dunia yang sama dengan Omi. Dan jelas bahwa seseorang dengan level Omi tidak akan bisa datang dan mewarisi perusahaannya dan menjadi bos apapun di masa depan. Aku tahu, aku akan kembali ke kamarku untuk tidur. Liona bangkit dan kembali ke kamarnya. Kata-kata ayahnya realistis tetapi juga membuatnya sedih. Liu Chenming menghela nafas. Tak lama kemudian, Omi kembali. Paman Liu, kenapa kamu masih bangun? Omi, aku melihatmu mengalahkan Fang Zhengjun. Aku khawatir seluruh praktisi seni bela diri kota Linjiang sekarang menyadarinya. Oh, Paman Liu, saya akan mengambil alih Zanlong Hall. Dan ketika tahun baru berakhir, saya akan menyerahkan pengelolaan Zanlong Hall kepada orang yang dapat dipercaya. Maka tidak ada seorang pun di kota Linjiang yang berani menyentuh Anda. Kata Omi. Terima kasih, karena begitu perhatian pada kami. Liu Chenming tersenyum. Ini semua yang harus saya lakukan. Baik, Paman Liu, saya akan kembali ke kamar saya untuk mandi. Anda juga harus istirahat lebih awal. Omi sedang mandi di kamarnya. Melihat cermin besar di kamar mandi, cermin besar mencerminkan tubuhnya yang ramping dan kuat di dalamnya. Omi tersenyum. Ketika saya pertama kali menyeberang ke sini, tubuh ini sangat kurus dan lemah tanpa otot. Sekarang, setelah latihan terus-menerus saya kegelapan, akhirnya mulai menjadi lebih kuat. Puas dengan tubuhnya, Omi melihat lagi bayinya di cermin dan tersenyum. Satu-satunya hal yang membuatku puas dengan tubuh ini adalah ini, ya. Pada saat itu, Omi tercengang dan berkata pelan, hei, kenapa aku memperhatikan milikku sendiri? Ada yang salah, besar atau kecil, aku tidak peduli sama sekali. Aneh, kenapa aku tiba-tiba khawatir tentang ini? Omi membiarkan air panas membasahi tubuhnya. Omi semakin merasa bahwa kepribadiannya dalam aspek wanita telah sedikit berubah. Diam-diam berubah. Dalam kehidupan sebelumnya dia tidak akan peduli tentang ini sama sekali. Dia hanya mencintai satu wanita, bahkan jika dia tidak menginginkan seorang wanita dalam hidupnya tidak masalah, selama ada cinta di hatinya. Tapi sekarang, dia kadang-kadang membayangkan beberapa wajah wanita di benaknya. Liona, Sumeikian, Suyan, Simran. Omi tahu bahwa ini pasti pengaruh dari tubuh Omi yang asli. Sepertinya Omi sebelumnya adalah pria yang penuh nafsu, tidak heran dia akan menulis surat cinta yang begitu terbuka kepada Samira. Sekarang, tubuh penuh nafsu telah mempengaruhi Omi, dan sepertinya Omi tidak bisa mengubahnya sama sekali, kecuali dia telah berubah tubuhnya, dan mengubah tubuh ini penuh nafsu. Tapi mengubah tubuhnya, ini sama sekali tidak mungkin. Setelah mandi, Omi berdiri di balkon, memandangi bintang-bintang. Pada saat ini, suara tangisan datang dari kamar Liona. Alis Omi berkerut, untuk apa Nona menangis? Omi segera menaiki balkon menuju balkon di luar kamar Liona. Nona, Omi mengetuk kaca. Beberapa detik kemudian, Liona membuka pintu. Nona, apakah kamu menangis? Tidak, Liona membantah dengan licik tetapi Omi melihat bekas luka di wajahnya sekilas. Nona, tidak ada gunanya berbohong padaku, aku mendengar semuanya. Sebenarnya, Omi tahu mengapa dia menangis karena dia tidak tega meninggalkan dirinya sendiri. Omi semakin menyesali bahwa dia telah memberitahunya tentang mendapatkan pemberitahuan penerimaan sebelumnya, dan sekarang tahun berjalan dengan buruk. Liona mengubah topik dan berkata, bukankah kamu dulu mengatakan bahwa aku juga cocok untuk pelatihan seni bela diri? Omi tertawa, tentu saja, kamu memiliki akar yang sangat baik dan jenius seni bela diri. Tetapi sayang kamu melewatkannya ketika kamu masih muda. Jika tidak, kamu setidaknya berada di level gerbang luar sekarang. Jangan menggodaku, adikku, Chuyun, bahkan belum mencapai gerbang luar. Liona tertawa. Omi berkata, Nona, Anda bisa berlatih seni bela diri sekarang, jadi saya bisa mulai mengajari Anda. Benarkah?
Liona sangat gembira, tetapi, segera berkata dengan sedih, tapi aku sudah berusia 18 tahun, aku melewatkan waktu terbaik untuk berlatih seni bela diri, dan aku tidak akan bisa mencapai apapun lagi. Omi berkata, meskipun kamu kehilangan waktu terbaik sekarang, kamulah yang mengajarimu. Apa maksudmu? Omi tersenyum kecil, jika Omi mengajarinya, saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tidak masalah untuk mencapai level 80 atau 90 dalam sebulan. Karena tubuh Omi ini, ketika dia pertama kali menyeberang, dia juga sia-sia, level 0, bahkan tidak ada satupun keterampilan bela diri, Omi masih tidak terlalu hebat sekarang. Tentu saja, ini juga terkait dengan jiwa Omi. Tetapi, jika Omi memberikan segalanya untuk membuat Liona mencapai level 70 atau 80 dalam sebulan bukanlah masalah sama sekali. Lagi pula, 100 tingkat di bawah gerbang luar bahkan tidak dianggap sebagai alam, dan di dunia Omi bahkan tidak ada subdivisi ini, hanya saja orang-orang di dunia ini terlalu lemah untuk memilikinya. Pembagian yang jelas. 346. Nona, apakah Anda benar-benar ingin berlatih seni bela diri? Don bertanya dengan serius. Tentu saja. Liona sibuk menganggukkan kepalanya. Dia tidak benar-benar menginginkannya, tapi dia hanya ingin sedikit lebih dekat dengan Omi dan sedikit menandingi Omi ketika dia sangat mahir dalam seni bela diri. Omi berkata, ya, kamu adalah orang terdekat yang aku miliki di sini, sejauh ini. Jadi jika kamu mau, aku akan mengajarimu. Tapi kamu akan pergi dari sini setelah tahun baru, apa yang bisa aku pelajari? Liona terlihat agak bingung. Nona, jika Anda ingin perbaikan cepat, saya dapat memberikan semua yang saya miliki untuk membangun Anda. 1 bulan adalah waktu yang cukup bagi Anda untuk menjadi praktisi seni bela diri level 80+. Kata Omi, apa? Berlatih ke level 80 dalam 1 bulan? Siang Yun Liu terkejut. Ya, jika cepat, saya bisa melakukannya. Hanya apa? Siang Yun Liu bertanya dengan penuh semangat. Hanya saja aku takut kamu akan enggan. Bagaimanapun juga aku harus memberikan segalanya untuk melakukannya. Dan sedikit dari itu. Yang mana? Jika saya benar-benar bisa menjadi sekuat itu, tidak peduli apa yang saya lakukan. Liona sangat bersemangat dan berkata, pakar level 80, ini hanya fantasi, Anda bisa masuk ke Akademi Seni Bela Diri, kan? Omi berkata, pertama-tama, saya harus menjamin lebih dari 10 jam sehari untuk membuka meridian Anda dengan energi internal sepanjang waktu, dan kemudian membantu Anda menjalankan energi internal Anda. Dengan kata lain, saya akan membantu Anda mengolah energi internal Anda. Kedua, saya harus dengan susah payah mengajari Anda cara berlatih seni bela diri, dan Anda juga harus bekerja sangat keras, sehingga setelah sebulan Anda pasti akan bisa menjadi praktisi seni bela diri level 80. Selesai, saya akan membuka blokir meridian Anda dan menjalankan energi internal Anda dan bekerja pada energi internal Anda untuk Anda, maka saya harus dekat dengan tubuh Anda dan saya tidak bisa memakai apa-apa, apakah Anda mengerti? Ah, tubuh Siang Yun Liu gemetar. Jadi, itulah yang saya maksud ketika saya mengatakan berikan segalanya. Tetapi seorang pria dan seorang wanita tidak dapat mengambil keuntungan dari satu sama lain. Dan saya tidak ingin mengambil keuntungan dari Anda terlalu banyak meskipun itu untuk Anda sendiri. Bagus, kata Umi. Liona tidak terlalu keberatan, tapi karena Umi yang mengatakannya, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jadi dia hanya bisa menghela nafas dengan penyesalan. Omi tidak berdaya, kadang-kadang secara tidak sengaja ambigu. Dia tidak keberatan, tetapi untuk dekat dengannya selama lebih dari 10 jam sehari, ini seperti pasangan. Pada saat ini, Liona, bagaimana jika saya katakan saya tidak keberatan? Nona, meskipun Anda tidak keberatan, saya tidak dapat mengambil keuntungan dari Anda seperti ini. Meskipun saya tahu bahwa di era ini, ada banyak orang yang belum menikah yang tinggal bersama, belum lagi menjadi intim, tetapi di hati, saya masih tradisionalis. Setelah beberapa menit hening, Liona berkata, bagaimana jika aku jadi pacarmu? Apakah itu masih mengganggumu? Ah, pacar, tubuh Omi gemetar. Liona berkata, aku tahu aku tidak cukup baik untukmu, jadi aku akan menjadi pacarmu selama sebulan. Antara pacar dan pacar, kamu bisa melakukan apa saja. Dengan begitu, kamu tidak perlu memikirkannya lagi, kamu bisa sedekat yang Anda inginkan, tidak apa-apa. Omi ragu-ragu, berjuang di dalam. Omi berkata, Nona, tetapi di dalam hati saya tidak berpikir untuk mencari pacar saat ini. Saya tidak dapat menerima wanita lain di hati saya saat ini, bahkan jika itu Anda. Liona sibuk, aku tahu, jadi aku hanya akan menjadi pacarmu selama sebulan, sehingga kamu tidak keberatan dekat denganku, dan kamu bisa memberikan segalanya untuk membantuku menjadi ahli. Setelah 1 bulan, aku akan putus denganmu atas kemauanku sendiri entah aku ahli atau tidak, aku tidak akan malas, aku tahu aku tidak cukup baik untukmu. Omi menggelengkan kepalanya, jangan salah paham, ini bukan masalah apakah Anda layak atau tidak, saya tidak pernah berpikir dalam hati bahwa Anda tidak cukup baik untuk saya, karena saya belum berpikir tentang perasaan. Baiklah, jangan bicara tentang itu. Bicarakan saja tentang fakta bahwa aku akan menjadi pacarmu selama sebulan, sukses atau tidak. Nona, apakah ini benar-benar layak? Untuk mempercepat ke level 80 dalam sebulan, saya rasa tidak ada gunanya sama sekali. Jika Anda berlatih perlahan sendiri, Anda dapat mencapai level 80 dalam 1 atau 2 tahun. Mengorbankan kepolosan Anda untuk mempercepat keterampilan seni bela diri Anda tidak sepadan. Kata Omi. Liona bertanya, jika saya mencapai level 80 dalam waktu 1 bulan, apakah saya dapat lulus penilaian penerimaan Akademi Seni Bela Diri?
Omi mengangguk, saya pikir itu harga yang kecil untuk dibayar. Lalu apa yang perlu dipertimbangkan? Saya ingin menjadi ahli level 80 dengan cepat. Maukah Anda membantu saya? Saya tidak peduli dengan 1 bulan kepolosan. Baiklah, apakah Anda bersedia membantu saya? Omi berkata, izinkan saya untuk memikirkannya. Aku akan memberimu 5 menit untuk memikirkannya. Detak jantung Liona juga sangat cepat. Lagi pula, ini intim tubuh telanjang untuk berpegangan Hati Omi dipenuhi dengan kerumitan. Omi adalah orang yang murni hatinya dan tidak ingin kasihan pada kakak perempuannya. Dengan wanita lain seperti ini jelas mengkhianati orang yang ada di hatinya. Namun, Nona bisa berlatih seni bela diri sekarang. Omi hanya perlu memberikan segalanya dan dia mungkin bisa masuk ke Akademi Seni Bela Diri. Beberapa menit kemudian, Omi mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku setuju. Benarkah? Mari kita menjadi pacar selama sebulan. Baiklah, Omi mengangguk, menerima tanpa daya. Liona sangat bersemangat, tidak terlalu penting baginya untuk bisa berlatih bela diri, tetapi untuk menjadi pacar selama sebulan. Liona melompat ke tubuh Omi, memeluknya erat-erat dan berkata, mulai sekarang sampai hari ini bulan depan, aku akan menjadi pacarmu, bukankah ini mimpi? Oh, Don tersenyum tanpa kata. Jadi kapan Anda akan mulai membangun saya? Bagaimana Anda ingin membangun saya? Don bertanya, benarkah orang di dunia ini, pacar dan pacar, bisa melakukan apa saja? Tentu. Kenapa kamu terus stres tentang dunia? Apakah kamu bukan dari dunia ini? Liona menatap Omi. Omi berkata, saya tidak tahu harus berkata apa. Omi, aku pacarmu sekarang. Kamu tidak bisa menyembunyikan apapun dari pacarmu. Kata Liona. Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu dengan jujur, tetapi kamu harus merahasiakannya untukku. Aku akan menjaga rahasianya. Jadi, Omi mengatakan yang sebenarnya tentang penyeberangannya ke dunia ini, termasuk beberapa hal yang telah dia lakukan di kehidupan sebelumnya, terutama tentang keluar. Suchen, kamu tidak berbohong padaku. Menyeberang. Aku tidak berbohong padamu, sejauh yang kamu tahu. Aku percaya itu. Liona sibuk mengangguk. Omi tidak punya alasan untuk berbohong padanya. Dia sekarang akhirnya mengerti mengapa Omi membenci wanita di dunia ini. Jadi dia memiliki kakak perempuan yang luar biasa dan cantik di kehidupan sebelumnya. Dalam hati, Liona berkata, sekarang saya memiliki kesempatan. Saya harus menjadi kuat dan menjadi wanita seperti kakak perempuannya. Hati Liona dipenuhi dengan tujuan, sibuk bertanya, kapan Anda akan mulai membangun saya? 347. Don tersenyum, mari kita mulai malam ini. Malam ini. Karena kalian dan gadis-gadis di dunia ini bisa melakukan apa saja, aku akan berhenti mengomel dan tidur di tempatmu malam ini. Liona masih merasa sangat malu, bagaimanapun juga dia adalah seorang gadis. Pada malam hari ketika saya tidur, saya akan memeluk Anda. Pada saat hari berikutnya tiba, itu akan menjadi hampir 10 jam. Selama 10 jam ini, kita akan saling berdekatan. Saya akan menggunakan kekuatan internal saya untuk membuka blokir meridian Anda. Arti dari pelatihan seni bela diri sejak Anda masih kecil adalah juga untuk membuka blokir meridian Anda. Setelah membuka blokir meridian Anda, saya kemudian akan menggunakan kekuatan internal saya untuk berlari di dalam diri Anda dan membuat dantian Anda, sehingga Anda dapat menumbuhkan kekuatan internal di dalam diri Anda. Kemudian, pada siang hari, saya mengajari Anda teknik jantung internal, serta seni bela diri dan sebagainya. Untuk bulan depan, kami akan menghabiskan hampir seluruh waktu kami untuk seni bela diri, jadi bersiaplah. Oke, jadi kita masih sekolah. Kamu bisa pergi, tapi jangan buang waktu pergi ke sekolah dan menghadiri kelas. Mari kita berlatih seni bela diri di belakang gunung, yang dibangun olehku dengan sekuat tenaga. Kurasa tidak akan sulit bagimu untuk melakukannya. Mencapai level 80. Terima kasih, Om. Jangan menyebutkannya. Kalau begitu mari kita lakukan sekarang. Kata Liona dengan tersipu. Oh, Omi juga merasa malu dan malu. Pelan-pelan, Liona tidak punya baju lagi. Omi juga. Liona yang pertama berbaring. Dan beberapa menit kemudian, Omi juga masuk ke sarang Liona. Omi menggigit giginya. Di dalam sarang, Liona memegang erat-erat. Hanya keduanya mereka telanjang, pasti mengalami sesuatu, menghasilkan beberapa reaksi fisiologis juga tak terhindarkan. Liona menghibur, aku pacarmu sekarang lah, antara pacar dan pacar, apapun yang terjadi, tidak masalah lah. Saya tahu, saya akan mulai membuka meridian Anda dengan energi internal saya sekarang. Kata Omi terhadap setiap pori-pori tubuh Liona. Setiap pori-pori tubuh Liona terbuka, kekuatan internal menyembur keluar dari pori-pori dan kemudian dimasukkan ke dalam pori-pori Liona, membuka blokir meridian di tubuh Liona. Sangat nyaman, kata Liona. Oh, itu pasti, ketika meridian tidak tersumbat, semua fungsi tubuh akan meningkat dan orang akan hidup lebih lama. Bukan itu yang saya bicarakan. Lalu apa yang kamu bicarakan? Liona menempelkan wajahnya ke dada Omi dan berkata, memelukmu dengan sangat nyaman. Nona, jangan terlalu terangsang, oke? Kata Omi tanpa berkata-kata. Aku tidak perlu berhenti bernafsu sekarang karena penyakit fluku sudah lebih baik, kan? Liona tersipu. Oh, Omi mengobrol dengan Liona saat dia menggunakan kekuatan internalnya untuk membuka meridiannya untuknya. Pada saat itu, suara tangga di luar pastilah Liu Chenming naik ke atas untuk tidur. Jangan bicara, Omi memperingatkan. Liona juga tersipu. Jika ayahnya tahu bahwa dia dan Omi telanjang dan menempel satu sama lain di sarang mereka saat ini, aku tidak tahu apa yang akan dia pikirkan. Jalan Liu Chenming segera hilang dan dia telah kembali ke kamarnya. Liona tersipu dan berkata, jika ayahku tahu, itu sangat memalukan.
Oh, mengetahui bahwa itu memalukan dan masih sangat menginginkanku melakukan ini denganmu, dan membiarkanku menjadi pacar denganmu selama sebulan. Omi tertawa. Aku ingin membuatnya cepat, bukankah bagus aku bisa pergi ke Akademi Seni Bela Diri bersamamu, dan aku juga bisa berlatih seni bela diri. Omi mengangguk dan menginstruksikan, jangan biarkan ayahmu tahu tentang masalah ini, atau itu tidak baik. Hal apa? Begitulah kita, dan bahkan tidak menyebutkan fakta bahwa kamu adalah pacarku selama sebulan. Dan apa yang harus saya katakan jika ayah saya bertanya mengapa saya menjadi seniman bela diri lagi? Katakan saja apa yang aku ajarkan padamu, jangan bilang aku membantumu mencurahkan hatimu untuk membangun ini, amatir ayahmu tidak tahu banyak. Bagus. Liona mengangguk dan di sarangnya, memeluk Omi erat-erat, keduanya telanjang. Liona juga menghasilkan beberapa reaksi. Dan Omi mencoba yang terbaik untuk menekannya, tapi tetap saja, dia tidak bisa. Omi menghela nafas tak berdaya. Liona tersipu, tidak apa-apa. Jangan bicara, itu akan mempengaruhiku. Omi mematikan lampu samping tempat tidur. Mereka berdua tidak lagi berbicara kecuali saling berpelukan erat. Omi tidak bisa mengendalikan reaksinya tetapi dia bisa mengendalikan tindakan perilakunya. Dalam hati, Don Suchen berkata pada dirinya sendiri bahwa dia hanya membantu Nona, tidak lebih. Dan begitulah sampai jam 7 pagi berikutnya. Liona tidur nyenyak, namun, Omi tidak bisa tidur semalaman. Omi harus membuka blokir meridiannya, jadi wajar saja, dia tidak bisa tidur. Ketika Liona membuka matanya, dia sibuk bertanya, kamu seharusnya tidak tidur semalaman, kan? Oh, tidak apa-apa. Liona berkata dengan sedih, apakah kamu tidak bisa tidur setiap hari selama bulan yang kamu curahkan untuk membangunku? Ya, Omi tidak menahan diri. Ah, bagaimana itu? Nona tidak apa-apa, ini hanya sebulan. Dan selain itu, saya dapat menemukan beberapa peluang di siang hari, dan tidur nyenyak sekali tidak akan banyak mempengaruhi saya. Baiklah, Liona melihat bahwa Omi sebenarnya harus bekerja sangat keras, dan agak menyesal meminta Omi untuk membantunya mempercepat. Omi melihat waktu sudah hampir tiba dan berkata, bangun. Mereka berdua sibuk bangun. Omi memakai bajunya dan kembali ke kamarnya, tanpa ada yang melihat tentunya. Lagi pula mereka semua masih harus menyelamatkan muka dan tidak bisa diketahui. Omi berjalan menuruni tangga dan melihat sekelompok orang duduk di ruang tamu. Willow Chenming sedang sibuk. Omi, kamu sudah bangun. Paman Liu, siapa mereka? Omi, mereka semua adalah ketua aula dan wakil ketua aula dan Long Hall. Omi menganggukkan kepalanya. Omi berkata kepada orang-orang itu, mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah ketua aula dan Long Hall. Apakah Anda semua tahu itu? Mengerti, Hall Master. Beberapa orang mengangguk dengan sibuk. Mari kita semua memperkenalkan diri. Kata Omi, namaku Ling Mischief Chicken, Master Hall kedua dari Zanlong Hall. Saya Liu Sichui, Master Aula ketiga Zanlong Hall. Masing-masing dari mereka memperkenalkan diri kepada Omi. Omi menganggukkan kepalanya dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, semua properti dan akun Zanlong Hall akan dikelola oleh Paman Liu saya. Saya tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini. Liu Chenming sedikit malu dan berkata, Omi, apakah ini baik-baik saja? Paman Willow, mulai sekarang, kamu adalah Master Aula Acting. Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, mereka akan membantumu. Jadi lanjutkan dan lakukan dengan berani. Ling sibuk berkata, ya, Morning Song. Jangan khawatir, saya akan membantu Anda. Omi berkata kepada Ling Feeding Chicken, Ling Feeding Chicken, kamu adalah Master Aula kedua. Kamu harus membantu Paman Liu dalam menangani urusan aula. Apakah kamu mendengarku? Kalau tidak aku hanya akan bertanya padamu. Ya, Hall Master. Ling senang, Omi memintanya untuk membantu Liu Chenming. Ini setara dengan melibatkannya dalam semua urusan Zanlong Hall. Kekuatannya sangat meningkat, dia senang. Meskipun dia hanya membantu Liu Chenming, itu adalah dunia yang berbeda dibandingkan sebelumnya, ketika semua masalah inti ditangani oleh kerabat Fang Zhengjun. Mereka, Hall Master dan Fish Hall Master, hanyalah preman yang dibesarkan oleh orang lain. 348. Omi mengangguk, tidak mungkin dia akan melakukan ini sendiri, dan Omi tidak khawatir sedikit pun bahwa Ling Ling mendapatkan ayam dan yang lainnya tidak melakukan yang terbaik, karena Omi yakin dia bisa mencubitnya. Leluhur selama 8 masa kehidupan, dan mereka juga harus memahaminya. Liu Chenming tersenyum tak berdaya dan tertawa, baiklah, kalau begitu aku akan menjadi penjabat tuan balai untukmu. Terima kasih, Paman Liu, Anda akan menjadi kepala aula penjabat mulai sekarang. Seluruh kota Linjiang dapat menginjak kaki Anda tanpa takut pada siapapun. Liu Chenming sedikit bersemangat memikirkannya, betapa rendah hatinya dia dulu. Sekarang, orang-orang yang pernah dia rasakan sangat luar biasa, seperti Liao Suiniu dan sejenisnya, bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun di depannya lagi. Setelah sarapan, Omi dan Liona berangkat ke sekolah bersama. Hanya saja, setelah sekolah mereka tidak lagi menghadiri kelas tetapi datang ke belakang sekolah. Omi akan mengajari Liona untuk berlatih seni bela diri. Bagi Liona, Omi tentu tidak akan pelit dengan rahasianya yang dalam. Siang Yun, saya akan mengajari Anda satu set teknik jantung internal yang sangat cocok untuk Anda. Sutra hati tak terkekang. Pertama-tama pelajari teknik jantung, lalu latih jujitsu tubuh, yaitu meregangkan otot-otot Anda sehingga Anda dapat membuat gerakan apapun, dan akhirnya mengajarimu rahasia seni bela diri. Liona tersenyum nakal dan berkata, semuanya ada di tangan guru. Oh, jangan panggil aku tuan mulai sekarang, karena dedikasiku padamu berasal dari hati dan aku tidak butuh imbalan apapun darimu. Mari kita mulai.
Omi segera mengajari Liona teknik jantung internal dengan tangan. Liona tidak mengecewakan Omi. Dia pembelajar yang hebat. Kemampuan pemahamannya secara alami tidak buruk. Dan dengan bantuan Omi yang begitu setia, keterampilan Liona meningkat dengan kecepatan roket. Hari berlalu seperti ini. Keduanya berada di belakang gunung. Tidak ada yang makan di siang hari, lalu pulang di malam hari, dan kemudian melanjutkan kemarin setelah jam 9 malam. Liona menikmati kehangatan dan kenyamanan Omi, dan Omi menikmati kelembutan Liona, meskipun tidak ada yang besar dilakukan. Hanya saja, pagi-pagi sekali pasti tidak bisa tidur. Begitu Omi sambil menonton TV, perasaan ini Omi merasa cukup suka. Tok-tok, terdengar ketukan di pintu. Sianger, mengapa kamu menonton TV hari ini? Di luar, Liu Chenming berkata, dia mendengar suara TV, di mana Liona akan menonton TV sebelumnya. Yang dia lakukan hanyalah belajar, sangat tidak normal hari ini. Ah, Liona terkejut, dan Omi sedikit seperti pencuri. Ayah, aku sedikit lelah hari ini dan tidak ingin belajar, jadi aku akan menonton TV. Oh, kalau begitu kamu sesuaikan sendiri. Ayah, kamu juga harus istirahat lebih awal. Aku tahu, Willow Chenming tidak curiga karena dia mempercayai Don Omi. Itu hampir, kata Liona. Tidak mungkin ayahmu akan masuk, dan bahkan jika dia masuk, aku akan punya cukup waktu untuk kembali ke kamarku. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Siang Yun Liu tertawa, rasanya seperti kamu berselingkuh. Oh, tidak bisa berkata-kata. Jadi, Omi dan Liona menghabiskan seminggu di mana dia mengajar latihan seni bela diri Liona di siang hari dan membantu Liona membuka blokir meridiannya di malam hari di tempat tidurnya. Dalam waktu 1 minggu, Omi mengajari Liona seni bela diri internal sutra hati tanpa delusi, dan meridian Liona telah tidak tersumbat selama seminggu, serta sama seperti seseorang yang telah memulai pelatihan seni bela diri pada usia 15 atau 16 tahun. Sementara itu, seluruh sekolah, siswa juga sedang mempersiapkan ujian akhir mereka, dan dalam 1 minggu, semester akan berakhir. Apa yang kita lakukan ketika kita memiliki final yang akan datang? Bagaimana Anda punya waktu untuk mengikuti tes sekarang? Jangan khawatir, saya akan meminta direktur pengajaran mengisi skor untuk Anda. Sebanyak yang Anda bisa ambil, Anda akan pergi ke seni bela diri. Akademi tahun depan, apa gunanya mengikuti ujian? Memehamm, Liona mengangguk berulang kali. Di minggu yang baru, Omi terus melakukan yang terbaik untuk membangun Liona. Hanya saja ketidaknormalan Omi dan Liona menyebabkan beberapa orang datang ke sekolah dan berlari ke belakang gunung setiap hari, dan mereka tidak bisa berhenti memperhatikan, terutama mereka yang sangat memperhatikan Omi setiap hari. Saat ini, di pintu masuk ke gunung belakang, Suaner Li dan Liang Ying sedang berjalan ke gunung belakang. Suaner, cepatlah, mereka memasuki gunung belakang setiap hari, pasti ada perselingkuhan. Suaner Li berkata dengan suara kusut, janganlah, itu benar-benar tidak baik, Omi pasti memiliki urusan pribadinya sendiri, itu benar-benar tidak baik bagi kita untuk mengintip. Liang Ying berkata, Suaner, kamu sangat menyukai Omi akhir-akhir ini. Berapa malam kamu mengatakan kamu begadang untuk menyanyikan lagu Green Cloud River untuk Omi. Kamu bahkan menyerah untuk meninjau pekerjaan rumahmu hanya untuk menyanyikan Green Cloud River untuknya. Tapi sayangnya, orang-orang mengikuti Nona setiap hari ke gunung belakang. Mereka tidak pernah memikirkanmu sama sekali. Jujur saja, aku bahkan tidak bisa melewatinya. Itulah yang ingin saya lakukan. Suaner Li. Suaner, dengarkan aku, kamu pergi ke belakang gunung sekarang dan nyanyikan Green Cloud River yang kamu siapkan, itu akan segera liburan musim dingin. Jika kamu tidak menyanyikannya, akan ada lebih sedikit kesempatan untuk melihatnya. Nanti, tahun depan dia semua akan pergi ke Akademi Seni Bela Diri, mulai saat itu kamu tidak akan berpapasan sama sekali. Simran memikirkannya dan setuju. Omi mengajari Liona beberapa teknik fisik untuk meregangkan otot-ototnya dan membuat tubuhnya lembut dan tanpa tulang. Saat itu, suara nyanyian terdengar. Tubuh Omi gemetar dan meraung tak percaya, kakak. Itu benar, Omi mendengar lagu yang ditulis sendiri oleh kakak perempuannya, Green Cloud River. Pada saat ini, Omi berpikir bahwa kakak perempuannya telah muncul, dan tidak bisa menahan diri. Omi segera berlari menuju tempat asal suara itu, memanjat gundukan kecil di depannya, dan tiba-tiba melihat Simran berdiri di sana menyanyikan Green Cloud River. Omi bergegas dan memeluk Simran, menangis sedih, kakak, aku sangat merindukanmu. Dalam sekejap air mata jatuh seperti hujan. Simran tercengang. Dia hanya ingin menyanyikan lagu ini untuk Omi. Omi merindukan kakak perempuannya dan memintanya untuk menyanyikan lagu ini. Tetapi sayangnya Simran tidak mau. Kompetisi hari tahun baru lalu, Omi memainkan lagu ini di Kinnya, dan setelah memainkannya Simran meminta lirik Green Cloud River kepada Omi. Setelah itu, Simran begadang beberapa malam untuk menulis lirik lagu Omi, Sungai Luyun. Tapi Omi dan Liona lari ke belakang gunung setiap hari. Semua orang curiga ada perselingkuhan. Hari ini Liang Ying atas ketidakadilannya. Dia begadang semalaman. Tetapi Omi bahkan tidak tahu, jadi dia menyeretnya ke belakang gunung. Tak disangka, Simran ini bernyanyi. Omi tiba-tiba semangatnya tidak baik, matanya berbunga-bunga, memeluk Simran sambil menangis dan berteriak adik memikirkannya begitu pahit. Omi memeluk kakak perempuannya dengan erat pada saat ini. Dia sepertinya lupa di mana dia berada, perasaan merindukannya begitu lama, langsung meledak. 349. Siang Yun Liu juga berlari. Ada apa? Liona sibuk bertanya. Omi mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa orang yang dia pegang erat-erat bukanlah kakak perempuannya, melainkan Simran. Omi putus asa sejenak. Di mana kakak perempuanku?
Simran berkata, maaf, saya tidak tahu itu akan menyebabkan Anda salah paham. Jika saya tahu, saya tidak akan menyanyikan lagu itu. Kamu yang baru saja menyanyikan Green Cloud River. Ya, Kai Lili mengangguk. Bagaimana? Omi menatap Simran tidak percaya. Liang Ying segera berkata, Omi, Suaner tahu bahwa kamu merindukan kakak perempuanmu, jadi dia ingin menyanyikan lagu kakak perempuanmu untukmu. Berapa malam dia begadang hari ini dan mengarangnya berdasarkan suaramu. Yola, hati Suaner begitu pahit untuk mendapatkan senyuman darimu. Liang Ying, jangan bicara omong kosong. Simran sibuk menyela kata-kata Liang Ying. Omi menatap Simran dan berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih, kamu jarang memiliki hati ini, dan aku suka nyanyianmu. Jangan sopan, aku hanya berharap itu bisa meringankan rasa sakitmu karena kehilangan kakak perempuanmu. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan, maka kita pergi dulu, kalian sibuk. Simran menarik Liang Ying pergi, tidak lagi mengganggu Om. Omi melihat kepergian Simran dan berterima kasih dalam hatinya karena telah bersusah payah menyanyikan lagu Green Cloud River itu. Omi agak masam di dalam, melihat apa yang telah dilakukan Simran untuknya, dia tiba-tiba teringat pada kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, ada juga banyak wanita yang memberi diam-diam untuknya, tetapi pada akhirnya, dia mengecewakan semua wanita yang berikan untuknya. Melihat Simran saat ini, Omi memikirkan gadis-gadis yang telah dia kecewakan satu persatu. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya telah menjadi orang yang negatif berkali-kali. Dalam kehidupan ini, apakah saya masih harus seperti ini? Aku tidak mengejar orang lain, jadi apa yang harus aku lakukan jika orang lain menyukaiku? Simran berjalan semakin jauh, menghilang ke dalam hutan yang jauh. Tapi Omi masih tercengang, bertanya-tanya apakah dia harus hidup berbeda dari kehidupan sebelumnya, hidup untuk kakak perempuannya sendiri, tapi bagaimana dengan kehidupan ini? Liona berkata, bodoh, tidakkah kamu tahu bahwa Simran sangat menyukaimu? Aku bisa melihatnya, Omi mengangguk. Sebenarnya, dia lebih memenuhi syarat untuk menyukaimu daripada aku, dan dia melakukan lebih banyak untukmu daripada aku. Jika kamu tidak keberatan dia tidak cukup baik untukmu, kejar saja. Kata Liona dengan sedikit kerumitan di dalam. Mengejar, tapi bagaimana dengan saudara-saudaraku? Kamu telah dilahirkan kembali di sini, mengapa kamu masih terikat dengan kehidupan masa lalumu? Kamu sendiri telah mengatakan bahwa kamu telah mengecewakan begitu banyak gadis di kehidupan sebelumnya, apakah kamu ingin mengulangi kehidupan sebelumnya di kehidupan ini? Di kehidupan sebelumnya, kamu masih memiliki saudara perempuan di sisimu yang layak dijaga, tetapi tidak dalam kehidupan ini. Omi merasakan seutas benang tersentuh di dalam dirinya, dia telah memegang masa lalu, apakah itu benar-benar bagus? Omi melompat ke arah Simran untuk mengejar. Ya, di kehidupan sebelumnya dia telah mengecewakan begitu banyak gadis yang telah melakukan begitu banyak untuknya. Dalam kehidupan ini, dia tidak ingin menjalani kehidupan yang sama persis lagi. Dia sudah menjadi Omi, bukan Wind Lightning, saatnya untuk membiarkannya pergi dari masa lalu. Suaner, Omi berlari mengejar. Liona melihat bahwa Omi benar-benar mengejar Simran, suasana hatinya penuh dengan kerumitan, kesedihan di matanya. Dia diam-diam berkata, Omi, semoga kamu bahagia, kencan sebulan kita sebagai kekasih berakhir hari ini, semoga kamu bahagia. Liona berjalan pergi dalam suasana hati yang hilang. Omi menyusul Simran. Suaner, ada apa? Ketika Simran mendengar panggilan Omi, dia sibuk berbalik dengan senyum di wajahnya, karena dia bernyanyi tentang sungai awan hijau. Omi sangat menyukainya, dan dia merasa bahwa semua kerja keras hari ini tidak sia-sia. Simran tidak meminta apa-apa di dalam, apalagi ingin menjadi pacarnya. Omi memandangi wajah Simran, yang sangat indah, sangat cantik, mengamati wajahnya dengan begitu serius untuk pertama kalinya. Suaner, terima kasih telah menyanyikan Green Cloud River untukku. Kata Omi, kamu sudah mengatakannya, aku senang kamu bisa menyukainya, kalau tidak. Omi mengumpulkan keberanian untuk bertanya, Suaner, apakah kamu menyukaiku? Ah, Li Suaner tercengang, tidak menyangka Omi akan menyusul dan menanyakan hal seperti itu padanya. Tapi aku tahu aku tidak cukup baik untuk seseorang sebaik kamu, aku tahu skornya. Simran tersenyum kecil. Omi tiba-tiba meraih tangan Simran dan berkata, dalam hatiku, aku belum memikirkan siapa yang pantas untukku atau tidak. Aku, Omi, tidak ingin mengecewakan gadis-gadis yang baik padaku lagi. Suaner, jadilah pacarku saja. Apa? Simran terkejut, ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah terjadi dalam mimpinya. Suanerli menggelengkan kepalanya, aku benar-benar tidak pantas untukmu, aku hanya pernah berpikir untuk diam-diam menyukaimu, aku tidak ingin mendapatkanmu. Baiklah, jangan katakan apa-apa, jadilah pacarku. Kata Omi dengan sikap tegas karena dia telah memutuskan untuk tidak mengulangi kehidupan sebelumnya di kehidupan ini. Dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku bahkan belum siap untuk ini. Li Suaner kehilangan kata-kata, itu terjadi terlalu tiba-tiba. Tidak perlu bersiap, saya laki-laki, saya yang bertanggung jawab. Simran memikirkan Liona, sibuk tapi aku tidak ingin mengecewakan Liona. Liona dia sangat menyukaimu. Menurutku, dia lebih memenuhi syarat untuk menjadi pacarmu daripada aku. Omi tercengang, tidak pernah menyangka bahwa Liona dan Simran, keduanya mengatakan bahwa yang lain lebih mumpuni. Omi menggigit giginya dan berkata, karena kalian berdua menyukaiku, dan aku tidak ingin mengecewakanmu, maka lakukan saja satu hal dan jadilah pacarku bersama. Aku tidak keberatan memiliki dua pacar. Ah, dua pacar. Simran tercengang. Tapi Omi tidak merasa buruk, karena di dunianya itu, pria biasanya memiliki 3 istri dan 4 selir. Itu normal bagi Omi untuk memiliki 2 pacar sekaligus.
Ayo pergi, ayo cari Xiang'er dan lihat apakah dia mau. Jika dia tidak mau, aku tidak akan memaksanya. Aku pasti akan memperkenalkannya pada pria yang luar biasa di masa depan. Kata Omi. Sebelum Omi sempat bereaksi, dia meraih Simran dan melompat ke tempat mereka baru saja berlatih bela diri. Omi sekarang berada di level internal, jadi dia sudah bisa terbang di udara tanpa perlu menggunakan kekuatan pedang. Pohon untuk bangkit kembali. Simran masih terlihat seperti sedang bermimpi. Omi membawa Simran kembali ke tempat asalnya, tetapi mendapati bahwa Liona telah pergi. Dia pergi. Ah, dia baru saja di sini. Omi bertanya-tanya mengapa Liona pergi. Simran berkata, "Ekmu sangat rendah, Liona, sebagai orang yang juga menyukaimu, pasti merasa sangat kehilangan saat melihatmu mengejarku, lalu pergi sendiri. Aku yakin dia pasti sendirian di mana dia berada." Sedih dan menangis. "Oh, kalau begitu aku akan mencarinya." Omi memang melihat Liona di bawah pohon tidak jauh. Liona bersandar di pohon dalam keadaan hilang pikiran, penuh dengan pemikiran tentang bagaimana Simran menjadi pacar Omi, kemana dia harus pergi dari sini, dan apakah dia akan tetap membiarkan Omi membantu dia menumbuhkan kekuatan batinnya di masa depan. 350. Xiang'er, Omi tiba-tiba turun dari langit, mendarat di puncak pohon tempat Liona bersandar, memegang Simran di tangannya. "Kamu, bagaimana kamu bisa melayang turun dari bawah pohon?" Liona terkejut. Omi berkata, Kenapa kamu pergi sendiri?" Liona menatap Omi yang memeluk pinggang Simran dan berkata dengan getir, "Kupikir, kalian sudah bersama, aku tidak ingin menjadi bola lampu." Omi berkata, "Xiangyun, jika kamu benar-benar mau, kamu bisa menjadi pacarku dengan Suaner." Ah, Liona juga tercengang. "Tentu saja, tidak apa-apa jika kamu tidak mau. Kamu bagaimana?" Liona sepertinya agak tidak bisa melihat menembus Omi. Omi tertawa, "Maksudmu kenapa aku tiba-tiba jadi terangsang?" Begitu genit. Berkencan dengan dua pacar sekaligus dan semua kepolosan ini sebelumnya hanyalah akting. Jangan salah paham, bukan itu maksudku. Saya mengecewakan begitu banyak wanita yang baik kepada saya di kehidupan saya sebelumnya, dan saya tidak ingin mengulangi jalan yang sama dalam kehidupan ini. Bagaimana dengan adik perempuanmu? Cintaku pada adik belum hilang, hanya saja aku bukan angin petir lagi, aku Omi, dan bahkan jika aku kembali ke duniaku, kakak mungkin tidak menerima tubuh yang kumiliki sekarang. Hanya saja sudah waktunya bagiku untuk melepaskan masa lalu." Simran pusing mendengarnya, sibuk bertanya, "Apa kehidupan masa lalu? Kenapa aku tidak bisa mengerti?" "Suaner, jiwaku berasal dari dunia lain." Omi juga memberitahu Simran tentang situasinya secara singkat. Setelah itu, Omi menatap Liona dan tersenyum. "Giliranmu untuk mengambil keputusan, apakah kamu bersedia menjadi pacarku dengan Suaner?" "Tentu saja aku bersedia." Liona mengangguk tapi terlihat agak aneh, dan Simran saling berpandangan, merasa sangat canggung satu sama lain. Omi tersenyum, "Kalau begitu, karena saya telah menerima Anda sebagai wanita saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda meningkatkan keterampilan Anda. Xiangyun, bakat dan tulang Anda sangat bagus dengan saya di sini. Keterampilan seni bela diri masa depan Anda seharusnya tidak jauh di belakang. Adapun Suaner, saya belum bisa menilai. Saya harus menyentuh tulangnya terlebih dahulu." Omi tidak pernah meraba tulang Suaner Li, jadi dia tidak tahu tentang tulang akar Suaner Li, yang dianggap sebagai dasar dari pelatihan seni bela diri. Simran sibuk berkata, "Kalau begitu kamu bisa merasakan tulangku sekarang." "Bagus." Omi tidak sopan. Setelah menjadi pacarnya, apa gunanya menggeliat? Omi adalah orang yang bertanggung jawab. Karena dia telah memilih mereka, dia secara alami akan melakukan yang terbaik. Omi mulai merasakan tulang-tulang di leher Simran. Menyentuh tulang dianggap tindakan yang sangat nakal, apalagi menyentuh paha itu terlalu nakal. Omi selesai menyentuh tulang. Liona sibuk bertanya, "Bagaimana kabarnya Suaner?" Omi menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan dan berkata, "Akar Suaner tidak baik, dan dia tidak akan bisa mencapai banyak hal dalam pelatihan seni bela diri." Simran terlihat murung. "Itu artinya aku sama sekali tidak bisa menjadi orang yang bisa bela diri. Aku benar-benar tidak pantas untukmu." Mata Simran pedih. Jika dia selalu menjadi orang biasa, maka dia dirinya akan malu menjadi wanita. Omi akan lebih baik untuk menyembunyikan cinta ini di dalam hatinya dan memberkati dia diam-diam. Omi tersenyum, "Mengapa kamu begitu tertekan? Suaner, berlatih seni bela diri tidak harus bergantung pada tinju dan kakimu. Jika Anda tidak membutuhkan tangan dan kaki Anda untuk berlatih seni bela diri, lalu apa lagi yang bisa Anda gunakan?" Omi berkata, "Biarkan saya memberi Anda sebuah contoh. Kakak perempuan saya, dia memiliki keterampilan yang hebat, yang disebut teknik iblis kin. Dia tidak perlu melakukan apa-apa, dia bisa mengayunkan lawannya dengan bermain biola. Mainkan kin." "Ya, menggunakan suara sitar." Adikku memiliki bakat untuk aspek sitar ini, menggabungkan kekuatan internalnya dengan suara sitar, sehingga mencapai tujuan membunuh musuh. Ada juga orang yang meniup drum, raungan, semua jenis seni bela diri, yang mengatakan bahwa seni bela diri harus digunakan di tangan dan kaki. "Suaner, bakat Anda tidak terletak di tangan dan kaki Anda." Simran masih berkata dengan wajah pahit, "Tapi aku juga tidak bisa bermain biola." "Bodoh sekali, tidak bisakah kamu menahan satu hal melawan yang lain, yang mengatakan kepadamu bahwa kamu harus bermain biola? Kamu sangat berbakat dalam bernyanyi, kamu benar-benar dapat berkembang di bidang ini, menggabungkan nyanyian dan seni bela diri. Setelah menjadi kuat, Anda bisa sama kuatnya. Setelah mencapai alam bawaan, Anda dapat menggunakan seseorang untuk selusin atau lebih tidak masalah, tinju dan gerak kaki, lagi pula, pukulan sulit untuk mengalahkan empat kaki."
Seperti senior saya saudari, yang membawa biola bersamanya. Dalam jangkauan biolanya yang khusyuk, lusinan orang tidak akan berani mendekati. Itulah yang Anda sebut orang yang benar-benar kuat. Meme HMM. Simran senang mendengarnya, berharap bisa mencapai panggung seperti kakak perempuannya. Sebaliknya, Liona menjadi depresi. Sianger, ada apa denganmu lagi? Liona berkata, Suaner dapat berkembang begitu banyak di masa depan. Sementara saya hanya bisa mengandalkan tinju dan tendangan saya untuk berlatih seni bela diri. Saya tidak cukup baik untuk Anda sama sekali. Omi hampir pingsan, dan tertawa tanpa berkata-kata. Sianger, bisakah kamu berhenti membuat keributan? Sudah, dan aku tidak bisa menyanyi. Seni bela diri tinju dan kaki dan pedang adalah arus utama. Praktisi yang benar-benar dapat menyerang suara sangat sedikit. Apakah Suaner dapat berhasil di masa depan atau tidak masih satu hal. Dia hanya dipaksa untuk mengikuti ini. Jalan karena akarnya yang buruk dalam seni bela diri arus utama di anggota tubuhnya. Baiklah, jangan bicara tentang cocok atau tidak. Saya sudah memutuskan kalian. Bahkan jika Anda buruk, saya tidak akan mengecewakan Anda. Selain itu, dengan saya di sini, tidak ada alasan bagi kalian untuk menjadi buruk sama sekali. Omi bersumpah untuk mengatakannya. Liona menyembur, aku belum pernah melihatmu begitu narsis. Hehehe. Omi memeluk Simran dengan tangan kirinya dan Liona dengan tangan kanannya sambil tertawa hehehe. Liona dan Simran yang berpelukan saling berpandangan. Keduanya merasa cukup canggung. Lagi pula mereka punya pacar bersama. Perasaan yang aneh. Omi berkata, ayo pergi. Jangan lakukan apa-apa hari ini dan kembali ke sekolah. Aku ingin memberitahu seluruh sekolah tentang ini. Ah, Liona dan Simran sama-sama terkejut. Liona berkata, ini akan terlalu sensasional. Ya, itu sangat terkenal. Suanerli juga berkata, Omi tertawa, aku sudah memutuskan. Jadi mengapa menutupinya? Aku akan kembali dan memberitahu seluruh sekolah. Omi punya pacar sungguhan untuk pertama kalinya, termasuk kehidupan sebelumnya. Jadi agak mengasyikkan, tidak tahu bagaimana rasanya punya pacar. Baik Liona maupun Simran mengangguk. Lengan kiri dan kanan Omi masing-masing memeluk Liona dan Simran, lalu melompat terbang ke atas dahan, memeluk kedua gadis itu, terbang ke sekolah, dan segera terbang keluar dari belakang sekolah ke belakang gunung yang atap guru Ping Peng Fei. Omi berdiri di atap. Ping Peng Fei sedang berlatih seni bela diri di halaman, di dalam tampaknya mengambil Omi sebagai tujuan transenden. Saat itu, Ping Peng Fei melihat Omi menggendong dua wanita cantik mendarat di atapnya. Ping Peng Fei dengan bodoh memandang Omi sebagai serta dua wanita cantik tidak tahu apa yang terjadi. Bersambung.